Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman, kita lanjutkan kembali perkuliahan kita tentang koperasi dan lembaga simpan pinjam. Saat ini kita memasuki perkuliahan keempat, ya, kita akan membahas tentang model bisnis koperasi. Model bisnis ini adalah cara dari koperasi untuk menghasilkan income atau pendapatan. Seperti biasa, saya akan membacakan mutiara hikmah, sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya atau menolaknya. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 2201. Hadis ini memerintahkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW menyukai umatnya yang melakukan usaha, yang berusaha untuk mendapatkan rezeki daripada dia meminta-minta. Kaitan hadis ini dengan pembahasan kita, kali ini kita akan membahas tentang usaha-usaha atau kegiatan bisnis yang dilakukan oleh koperasi. Yang dengan aktivitas tersebut atau usaha tersebut, koperasi akan menghasilkan income atau pendapatan. Berikut adalah pembahasan kita. Yang pertama, kita akan membahas tentang model bisnis. Yang kedua, penghimpunan dana koperasi. Yang ketiga, penyaluran dana koperasi. Yang keempat, rantai pasok dan rantai nilai atau supply chain dan value chain. Ini adalah gambaran besar perkuliahan kita. Saat ini kita akan membahas mengenai model bisnis. Untuk materi keempat, kita akan membahas mengenai model bisnis koperasi. Kalau kita lihat di sini, koperasi itu dapat dibagi berdasarkan produk yang dijualnya atau yang dipasarkannya, yaitu produk barang dan juga produk jasa. Produk barang dapat kita bagi kembali menjadi barang produksi dan barang konsumsi. Kemudian usaha yang dilakukan oleh koperasi ini adalah jual beli, ya, jual beli barang. Dari jual beli ini maka dia akan mendapatkan margin atau selisih dari harga beli dan harga jual. Kemudian ada juga koperasi yang memasarkan produk jasa. Jasa ini bisa kita bagi lagi menjadi jasa keuangan dan juga jasa non keuangan. Jasa keuangan, usaha yang dilakukan adalah jual beli kredit dan investasi. Kemudian margin yang atau profit yang didapatkan yaitu berasal dari margin dan juga bagi hasil, ya. Lalu ada jasa non keuangan, contohnya adalah pelayanan, ya. Servis, di sini koperasi ini menjual jasa servis, ya, seperti sewa tempat ataupun jasa lainnya. Yang dari usaha tersebut koperasi akan mendapatkan upah atau fee. Model bisnis koperasi bergantung pada jenis dan produk yang dipasarkan, baik barang maupun jasa, ya. Untuk barang, maka profit didapat dari margin selisih harga beli dan harga jual. Untuk jasa keuangan, profit didapat dari margin dari jual beli kredit dan juga bagi hasil dari investasi. Untuk jasa non keuangan, maka profit didapat dari upah atau biaya pelayanannya.
Contohnya di sini adalah sewa toko. Koperasi adalah badan usaha yang didirikan dari, oleh, dan untuk anggota. Oleh karena itu, koperasi mengedepankan prinsip kekeluargaan. Kemudian, para anggota ini akan secara patungan menyetorkan modal. Jadi modal ini didapatkan dari anggota. Kemudian modal yang didapat itu akan diputar atau dimanfaatkan untuk kegiatan usaha. Dari kegiatan usaha ini maka akan didapat profit, dan kemudian profit ini akan dibagikan kembali kepada anggota dalam bentuk SHU ya, sisa hasil usaha. Karena koperasi ini adalah suatu badan kerjasama dari anggota-anggotanya, maka di dalam koperasi ini ada aktivitas penghimpunan dana ya. Penghimpunan dana dan juga ada aktivitas penyaluran dana. Penghimpunan dana yaitu bagaimana koperasi mendapatkan modal, dan untuk aktivitas penyaluran dana yaitu disalurkan untuk kegiatan usaha. Kegiatan usaha ini bisa kita klasifikasikan menjadi sektor real ya, dalam bentuk barang misalnya, ataupun jasa ya, baik jasa keuangan maupun jasa non keuangan. Kemudian kita masuk ke penghimpunan dana. Untuk menghimpun dana, koperasi berasal dari setoran atau patungan dari anggotanya. Ada beberapa bentuk produk dalam aktivitas penghimpunan dana ini. Yang pertama yang disebut dengan simpanan pokok. Yang kedua disebut dengan simpanan wajib. Yang ketiga simpanan sukarela. Dan yang keempat adalah investasi pihak lain. Simpanan pokok adalah modal awal anggota yang disetorkan sekali pada saat menjadi anggota. Jadi hanya sekali saja. Nah, besaran simpanan pokok ini sama untuk seluruh anggota. Jadi semua anggota yang mendaftar itu akan membayarkan simpanan pokok sejumlah yang sama ya untuk seluruh anggota. Nah, untuk syariah, untuk koperasi syariah, akad yang digunakan adalah akad musyarakah. Kemudian yang kedua adalah simpanan wajib, yaitu modal koperasi dari anggota yang disetor setiap bulan selama menjadi anggota. Nah, jadi kalau simpanan pokok ini hanya sekali selama menjadi anggota, simpanan wajib ini adalah simpanan yang disetor setiap bulan. Adapun jumlah simpanan wajib diputuskan dalam rapat anggota. Kemudian yang ketiga adalah simpanan sukarela. Berdasarkan namanya, ini adalah simpanan yang sukarela, artinya tidak wajib. Boleh dilakukan, boleh juga tidak. Yaitu bentuk simpanan dari anggota yang memiliki kelebihan dana. Jumlah simpanan sukarela bergantung pada anggota yang menyimpan. Jadi jumlahnya tidak ditetapkan. Terdapat dua karakter untuk simpanan sukarela koperasi syariah, yaitu sebagai titipan dan sebagai investasi. Jadi kalau untuk syariah, ada dua karakter simpanan sukarela ini. Yang pertama itu sebagai titipan, dan yang kedua sebagai investasi. Kemudian yang keempat, produk aktivitas dana ya. Produk dalam penghimpunan dana koperasi adalah investasi dari pihak lain, yaitu modal atau dana yang didapatkan dari pihak lain atau badan usaha yang bertujuan untuk mengembangkan usaha dari koperasi. Bentuk kerjasama dalam bentuk mudharabah ataupun musyarakah. Jadi dalam menghimpun dana, koperasi memiliki 4 macam produk ya, 4 macam jenis simpanan.
atau sumber modal. Yang pertama dari simpanan pokok, kedua dari simpanan wajib, ketiga dari simpanan sukarela, dan yang keempat dari investasi pihak lain. Nah, untuk koperasi syariah, khususnya dalam simpanan sukarela, tadi kita sebutkan bahwa ada dua karakter ya, ada dua bentuk. Yang pertama sebagai titipan, akad yang digunakan adalah akad wadiah, dan juga dalam bentuk investasi ya. Akad yang digunakan adalah mudharabah. Nah, untuk investasi ini maka akan berlaku profit loss sharing ya, bagi untung dan juga bagi rugi, atau yang biasa kita kenal sebagai bagi hasil ya. Untuk titipan ini bisa kita bagi dua lagi menjadi wadiah yad amanah dan wadiah yad domanah. Wadiah yad amanah ini adalah titipan yang tidak boleh dipergunakan baik untuk kepentingan koperasi maupun untuk usaha. Contohnya adalah dana zis ya, zakat, infak, sedekah, yang penggunaannya harus sesuai ketentuan syariah. Jadi untuk koperasi syariah, dia akan menerima dana zakat, infak, dan sedekah. Dana zis ini sifatnya titipan dan harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan syariah. Misalnya contoh untuk mustahik zakat ya. Mustahik zakat, fakir, miskin, dan seterusnya. Tidak boleh dipergunakan untuk usaha atau kepentingan koperasi yang lain. Yang kedua ada wadiah yad domanah, ya, titipan yang boleh dikelola dalam usaha real selama dana tersebut belum diambil. Dalam hal dana tersebut memberikan profit, koperasi dapat memberikan bonus kepada pemilik dana. Nah, ini di sini mungkin kayak semacam titipan tapi boleh digunakan ya, titipan tapi boleh digunakan. Dan ketika titipan itu menghasilkan profit, maka koperasi boleh memberikan sebagian profitnya kepada pemilik dana. Ya. Dalam hal ini bonus lah ya. Lalu kemudian ada simpanan sukarela dalam bentuk investasi atau mudharabah. Dapat kita bagi dua menjadi mudharabah mutlaqah, yaitu penggunaan dana ditentukan oleh pemilik dana. Ya, jadi di sini sahibul mal ya menentukan investasi di mana gitu. Oh saya titip uang ini, saya ingin investasi di daerah sini misalnya contoh. Itu mudharabah mutlaqah. Sementara yang kedua mudharabah muqayyadah, penggunaan dana tidak dibatasi oleh pemilik dana, baik jenis usaha, waktu, dan atau alokasinya. Jadi dana yang dititipkan ini diserahkan kepada koperasi untuk memanfaatkan ya. Tidak ditentukan atau tidak dibatasi oleh pemilik dana, baik jenis usaha, waktu, ataupun alokasinya. Kemudian yang selanjutnya tentang penyaluran dana ya. Jadi dana yang dihimpun dari 4 macam simpanan tadi ya, atau 4 macam sumber modal, ada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan investasi pihak lain, maka itu akan menjadi modal dari koperasi ya. Modal ini bisa kita bagi lagi berdasarkan asal kepemilikan modal dan juga penggunaan modal. Asal kepemilikan modal ada modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri yaitu modal yang dikumpulkan dari iuran atau simpanan anggota, dan modal asing adalah modal yang berasal dari investasi pihak lain. Jadi 1, 2, 3 akan masuk ke modal sendiri, sementara yang keempat ini akan masuk ke modal asing. Nah, untuk penggunaan modal terdapat dua jenis ya. Yang pertama adalah modal tetap, fixed capital, dan modal kerja atau working capital. Modal tetap ini digunakan untuk pembelian aset tidak lancar ya, seperti mesin, pabrik, dan saham. Dalam konteks koperasi, contoh modal tetap misalnya mesin produksi susu ya. Contohnya adalah koperasi susu ya. Atau mesin pemisah gabah dengan beras. Nah, jadi ini untuk modal tetap ini untuk membeli aset tetap ya, aset tetap seperti mesin misalnya contoh. Kalau di perusahaan manufaktur itu mungkin untuk membeli pabrik ya,
mesin-mesin berat seperti itu. Itu termasuk dalam modal tetap. Kemudian modal kerja yaitu adalah aset dan liabilitas lancar. Modal kerja digunakan untuk aktivitas sehari-hari, contohnya adalah uang kas dan inventory bahan baku. Keduanya digunakan dalam proses produksi ya. Jadi dari simpanan atau dari modal yang dikumpulkan oleh koperasi ini, baik dari modal sendiri maupun modal asing, itu akan digunakan untuk dua macam ya. Ada untuk modal tetap dan juga ada untuk modal kerja ya, atau working capital. Nah, ini contohnya alokasi modal atau dana. Untuk modal kerja, contohnya adalah uang kas ya. Uang kas itu uang tunai. Ada juga piutang ataupun persediaan barang atau bahan ya. Nah, uang kas ini dapat berbentuk uang tunai yang uang cash ya yang ada di koperasi ataupun disimpan di bank dalam bentuk tabungan, giro atau deposito. Nah, kemudian untuk modal tetap, alokasi untuk modal tetap yaitu investasi dalam bentuk harta tetap tadi ya. Contohnya misalnya mesin ya, pabrik, tanah dan seterusnya, ataupun investasi dalam bentuk efek atau saham atau surat berharga. Nah, ini bentuk-bentuk dari modal kerja dan modal tetap ya. Modal kerja dapat dialokasikan dalam bentuk uang kas, piutang dan persediaan bahan atau barang. Untuk modal tetap dapat dialokasikan untuk investasi dalam bentuk harta tetap ataupun dalam bentuk surat berharga ya. Nah, kemudian kita kembali lagi dengan produk yang dipasarkan oleh koperasi ya. Penyaluran dana tadi tentu untuk kegiatan usaha dari koperasi tersebut. Dan penyaluran dalam bentuk modal kerja ini bisa kita klasifikasikan berdasarkan produk yang dijual oleh koperasi. Nah, produk yang dijual oleh koperasi itu ada dalam bentuk barang dan dalam bentuk jasa ya. Ada barang produksi dan juga ada barang konsumsi. Ada jasa keuangan dan juga jasa non keuangan. Nah, penyaluran dana untuk barang produksi atau koperasi yang memasarkan barang produksi, dana tersebut disalurkan atau dalam bentuk modal kerja ini disalurkan untuk penyediaan bahan baku. Ya. Contoh misalnya kita ambil koperasi susu ya. Modal kerja ini digunakan untuk penyediaan bahan baku seperti susu perahan ya. Untuk aktivitas ini maka dibutuhkan uang tunai sejumlah tertentu untuk membayar peternak. Kemudian dibutuhkan juga dana untuk kemasan susu ya. Jadi untuk memproduksi susu kemasan ya, tentu pertama koperasi akan mengumpulkan susu dari para peternak dan itu harus dibayar ya, harus dibayar kepada dibeli dari peternak dan juga perlu juga uang atau modal untuk mengadakan atau membuat atau membeli kemasan ya, kemasan susunya kan susu itu dikemas ya dalam bentuk kardus mungkin ya, bukan kardus apa ya, susu kemasan ya, dalam bentuk kotak ya. Nah, jadi modal kerja untuk koperasi produksi ini digunakan pertama untuk penyediaan bahan baku, jadi membayar susu dari peternak dan juga untuk menyediakan atau membeli kemasan susu tersebut. Ini contohnya. Kemudian untuk barang konsumsi, ya modal kerja itu untuk membeli barang konsumsi ya, misalnya untuk membeli beras, gula, dan seterusnya. Nah, untuk aktivitas ini dibutuhkan uang untuk membeli beras dan gula ya, sebelum dijual kembali. Ya, tentu kita butuh modal ya untuk membeli barang-barang tersebut ya. Dibeli dulu untuk kemudian dijual kembali. Nah, ini disebut dengan modal kerja ya, yang merupakan penyaluran dana dari modal koperasi. Kemudian untuk jasa keuangan, penyaluran dananya atau modal kerja ini dibutuhkan untuk investasi kepada UMKM dalam bentuk penyertaan modal atau pembiayaan barang secara kredit ya, membeli barang untuk kemudian dijual kembali secara kredit ya. Ini perlu modal ya tentu ya.
Tentu ketika ada klien atau UMKM yang membutuhkan tambahan modal, ya koperasi jasa keuangan ini harus ada dananya ya, jangan sampai tidak ada ya seperti itu. Dan itu makanya dibutuhkan modal kerja. Ataupun ketika ada anggota yang membutuhkan untuk membeli barang secara kredit, ya tentu koperasi juga harus ada dananya ya untuk membeli barang tersebut. Sebelum kemudian dijual kembali kepada anggota ya atau nasabah dari koperasi tersebut. Kemudian untuk jasa non keuangan, modal kerja ini dibutuhkan untuk penyediaan dana untuk kegiatan operasional ya. Misalnya contoh koperasi jasa angkutan. Maka tentu perlu dana untuk membayar trayek ya ataupun membayar retribusi bandara. Nah, ini contohnya misalnya angkutan taksi bandara ya. Tentu ada biaya tertentu yang harus dibayar kepada pihak bandara. Contohnya seperti itu. Jadi penyaluran dana ini berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan model bisnis dari koperasi yang ditentukan oleh produk yang dipasarkan oleh koperasi tersebut ya. Jadi kalau produknya dalam bentuk barang, maka dana yang dibutuhkan atau model kerja yang dibutuhkan seperti ini. Ya untuk produksi atau untuk konsumsi. Dan juga untuk jasa keuangan dan non keuangan, tentu modal kerja dibutuhkan untuk penyataan modal misalnya di jasa keuangan ataupun untuk kegiatan operasional ya, untuk jasa non keuangan. Kemudian kita masuk ke materi terakhir, yaitu tentang rantai pasok dan rantai nilai atau supply chain and value chain ya. Koperasi yang kegiatan usahanya memproduksi barang harus memperhatikan proses produksi agar output yang dihasilkan dapat berkualitas. Proses produksi dimulai dari penyediaan bahan baku, pemrosesan, distribusi produk, hingga produk tersebut dinikmati atau dikonsumsi pengguna akhir, end user. Oleh karena itu, koperasi produksi dapat mengacu pada pola perusahaan manufaktur, ya meskipun dalam skala yang lebih kecil, agar kualitas produk yang dihasilkan optimal dan memberikan profit yang maksimal. Nah, pengelolaan proses produksi ini dikenal dengan manajemen rantai pasok atau supply chain management. Supply chain atau rantai pasok adalah serangkaian aktivitas dalam pola produksi sejak dari bahan mentah hingga barang atau jasa dinikmati oleh pelanggan terakhir. Manajemen rantai pasok atau supply chain management dapat digambarkan sebagai berikut. Ya, tadi dari bahan mentah, kemudian diproses, ini input, kemudian diproses, kemudian menjadi output. Setelah jadi output, kemudian dipasarkan dan didistribusikan sehingga sampai ke pengguna atau end user ya, pengguna terakhir. Nah, ini contohnya koperasi produksi, misalnya pada koperasi susu ya. Jadi bagaimana supplier ini dari peternak, supplier peternak ini memasok susu ya, susu perahan yang merupakan bahan mentah, kemudian diolah oleh koperasi ya dalam proses produksi, diolah sedemikian rupa, termasuk juga dikemas ya, diberikan label, kode produksi dan seterusnya, kemudian jadi susu kemasan ya yang merupakan output dari proses tadi. Setelah menjadi susu kemasan, barang tersebut kemudian didistribusikan dan dipasarkan. Sampai akhirnya dia akan dinikmati atau digunakan oleh pengguna akhir seperti itu. Nah, jadi supply chain management ini digunakan untuk menganalisis proses ya. Jadi proses yang merupakan model bisnis dari koperasi. Nah, kurang lebih gambarannya intinya adalah bagaimana proses produksi itu atau aktivitas bisnis yang dilakukan oleh koperasi dari mulai awal ya, dari mulai bahan mentah sampai dia dinikmati oleh pengguna akhir. Nah, ini
dipetakan, kemudian dikelola dengan baik seperti itu ya. Nah, selain supply chain juga ada yang namanya value chain atau rantai nilai. Adalah cara untuk mengevaluasi rangkaian aktivitas perusahaan yang menciptakan values atau nilai. Nilai adalah sesuatu yang diinginkan oleh pelanggan sehingga pelanggan bersedia membayarnya dalam jumlah tertentu. Analisis rantai nilai dapat digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas mana saja yang harus dipertahankan atau justru diperbaiki. Nah, value chain ini memetakan proses operasional menjadi primary dan support, yaitu proses bisnis yang utama dan proses bisnis pendukung. Kalau kita lihat di sini ada proses utama ya, primary activities, ada inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sales, dan juga service. Untuk aktivitas pendukung atau support activities, ada firm infrastructure, human resource management, technology development, dan procurement. Ya, ini bagian-bagian yang mendukung kegiatan bisnis utama. Jadi kalau kita bicara konteks perusahaan ya, ini adalah aktivitas utama dalam bisnis ya. Ini aktivitas bisnisnya. Dari mulai penerimaan, ya, kemudian operation, kemudian barang itu keluar ya. Tadi ya misalnya kalau di susu tadi, di koperasi susu ini kita menerima barang dari peternak, kemudian diproses, di operation ini, kemudian menjadi output, kemudian didistribusikan dan dipasarkan, kemudian bagaimana pelayanan servisnya kepada customer atau nasabah. Nah, untuk menjalankan proses bisnis ini tentu ada fungsi-fungsi yang sifatnya pendukung ya. Contohnya teknologi development, misalnya di sini tentang mesin pemrosesan susu, ya, tentu harus didukung oleh teknologi ataupun juga human resource management ya, ini untuk manajemen sumber daya manusianya. Jadi value chain ini kita memetakan proses agar bagaimana proses tersebut bisa memberikan nilai kepada para pelanggan ya. Nah, nilai itu yang didefinisikan sebagai sesuatu yang diinginkan oleh pelanggan sehingga dia akan membeli produk kita. Nah, kemudian supply chain dan value chain ini sama-sama memetakan rangkaian proses operasional. Jadi, kalau kita bicara koperasi produksi atau koperasi jasa sih bisa juga kita gunakan ya. Supply chain management dan value chain management ini fungsinya adalah memetakan proses. Ini adalah memetakan proses. Tadi yang pertama dari supply chain itu kita bicara proses dari mulai bahan mentah sampai dengan produk tersebut dinikmati atau digunakan oleh pengguna terakhir ya, atau end user. Contohnya berarti kalau tadi susu tadi, koperasi susu, maka dari mulai menerima susu perahan dari peternak sampai susu kemasan tersebut diminum oleh customer gitu ya, oleh konsumer. Nah, sementara kalau value chain itu bagaimana proses tersebut memberikan nilai bagi pelanggan sehingga pelanggan ingin membeli produk kita gitu ya. Perbedaan supply chain dan value chain terletak pada fokus analisisnya. Supply chain atau SC fokus pada proses produksi dan distribusi sehingga hasil analisisnya adalah bagaimana proses dapat berjalan efektif dan efisien. Sedangkan value chain fokus pada nilai yang diciptakan pada setiap proses. Sehingga hasil analisisnya adalah proses apa saja yang perlu diperbaiki agar meningkatkan nilai bagi pelanggan. Keduanya, ya, supply chain dan value chain dapat menjadi alat analisis dalam mengevaluasi dan memperbaiki proses bisnis koperasi. Ya. Jadi, supply chain dan value chain ini adalah alat analisis untuk kita memetakan proses mana yang perlu diperbaiki ya, seperti itu ya. Kalau kita bicara supply chain, maka kita akan bicara tentang efektivitas dan efisiensi dari proses. Sementara kalau kita bicara value chain adalah bagaimana kita mengevaluasi proses mana yang memberikan nilai tambah ataupun kurang memberikan nilai tambah. Nah, ini mungkin
hasil analisisnya bisa jadi ternyata ada proses tertentu yang tidak memberikan nilai tambah sehingga harus diperbaiki seperti itu. Baik, sekian perkuliahan kita tentang model bisnis koperasi. Jadi tadi kita telah membahas tentang model bisnis koperasi yang ditentukan oleh produk yang dijual atau dipasarkan oleh koperasi tersebut. Ya, jadi model bisnis koperasi itu bergantung pada produk yang dipasarkan oleh koperasi. Nah, produk ini bisa dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk jasa. Kalau kita bicara barang, tentu ada barang produksi dan juga ada barang konsumsi. Kalau kita bicara jasa, ada jasa keuangan dan juga ada jasa non-keuangan. Model bisnis adalah bagaimana cara koperasi menghasilkan income, sehingga kalau kita bicara barang, maka dia akan bicara tentang bagaimana proses jual beli barang tersebut ya. Ataupun kalau kita bicara koperasi produksi, contoh tadi susu ya, kita akan bicara tentang bagaimana proses pembuatan susu kemasan tersebut dari mulai awal sampai akhir. Nah, agar koperasi ini bisa berjalan lebih baik, tentu kita membutuhkan alat analisis dalam menganalisis proses bisnis ataupun model bisnis koperasi. Alat analisis tersebut yang bisa digunakan yang antara lain adalah supply chain dan value chain. Bagaimana kita bisa memetakan proses. Untuk supply chain, hasil analisisnya adalah bagaimana proses tersebut bisa berjalan secara efektif dan juga efisien dari mulai bahan mentah, kemudian pemrosesan, output, sampai dengan distribusi, sampai dengan produk tersebut dinikmati oleh konsumen terakhir atau end user. Sementara kalau value chain, kita bisa melihat, menganalisis proses dari sisi dari dua fungsi utama maupun fungsi pendukung ya. Dan hasil analisisnya adalah proses mana yang memberikan nilai tambah ataupun proses mana yang perlu diperbaiki sehingga dapat memberikan nilai tambah. Nilai tersebut adalah sesuatu yang diinginkan oleh customer, oleh pelanggan, sehingga dia mau membeli produk kita gitu ya. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Berikut adalah referensinya, bahan bacaan teman-teman yang bisa dibaca ya. Baik. Sekian pemaparan materi ini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.